kita mulai acara seminar hari ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ali Razikin selaku Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan, dan yang kami hormati para narasumber sekalian, Kak Kamila Khairunnisa dan Kak Nurhaliza Fatimah, dan yang kami banggakan para peserta seminar Career Class for Fresh Graduates yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Nah, teman-teman, acara seminar kali ini kita laksanakan dengan acara yang santai aja ya, jadi non formal. Jadi hari ini tanggal 25 Juni 2022 kita akan mengikuti serangkaian acara seminar bertema Career Class for Fresh Graduates yang berjudul How to Get a Scholarship and Optimizing LinkedIn to Get a First Job. Yang secara spesifik nantinya yang akan dibahas tentang bagaimana sih aktif dan tata cara mendapatkan beasiswa S2 di luar negeri dan bagaimana cara untuk memaksimalkan profil LinkedIn agar segera mendapatkan kerja ketika lulus dari universitas nanti. Acara ini pastinya didukung dan diselenggarakan penuh oleh Laboratorium Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, saya Ardia Saferia Regita sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pemateri yang keren-keren ini, boleh untuk admin share CV dari Mbak Kamila terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kalian lihat di layar bahwa Mbak Kamila lahir di Palembang tanggal 13 Januari tahun 1999. Nah, Mbak Kamila ini merupakan alumni dari Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM angkatan 2018. Benar nggak, Mbak? Ya. Sorry, 2017. 2017. Nah, Mbak Kamila ini saat ini sebagai awardee of Asian and GMS Scholarship Konkan University di Thailand. Jadi Mbak Kamila ini saat ini menempuh pendidikan di Konkan University Thailand. Nah, untuk lebih lanjutnya nih, gimana sih Mbak Kamila bisa dapetin beasiswa S2 dan gimana caranya Mbak Kamila dapat info-info ini, bisa langsung ke Mbak Kamila untuk memaparkan informasi atau ilmu-ilmu nih yang bakal kita dapat hari ini. Silakan Mbak Kamila. Oke, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Mbak Ardia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Kamila Khairunnisa, alumni IPUMM tahun 2021. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Laboratorium Ilmu Pemerintahan telah mempercayai saya untuk berbagi cerita, sharing, pengalaman, apply beasiswa di Konkan University. Oke. Ini bisa share screen ya, Mbak? Ya, Mbak. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Kamila sekarang di mana? Di kampus, di asrama, atau di mana? Kebetulan karena hari ini libur, jadi masih di asrama. Oh, di asrama. Berarti libur weekend juga libur kah, Mbak, kalau di sana? Iya. Baru mulai kuliah lagi tuh minggu depan. Tentang lulus. Oh. Sekarang Mbak Kamila udah bisa share screen? Oke, ya. Kelihatan? Kelihatan Mbak Kamila. Oke, silakan Mbak Kamila. Oke. Sebelumnya ada yang tahu nggak Konkan University itu di mana? Terus ada yang tahu nggak sedikit tentang Konkan University? Jadi langsung masuk ke perkenalan dulu, introduction. Jadi Konkan University itu terletak di timur lautnya Thailand atau yang lebih dikenal sebagai Isan Region. Nah, Konkan University ini adalah salah satu universitas negeri dan masuk ke dalam top 5 best university in Thailand menurut ranking dari Academic Performance or URAP tahun 2021 sampai 2022. Dan juga Konkan University ini adalah kampus nomor 1 yang dengan kualitas akademiknya baik, pendidikannya yang terbaik, dan nomor 78 di dunia. Oke.
Nah, Konken University itu terdapat 19 fakulti, 5 perguruan tinggi, 335 akademik program atau jurusan, terus ada 38.407 mahasiswa, itu termasuk S1, S2, dan juga S3. Dan ada 11.480 personel, termasuk dosen dan juga staf. Nah, langsung ke slide berikutnya. Nah, ini jalan menuju Konken University. Sebenarnya kalau mau dibilang beasiswa ke Konken University itu banyak banget. Ini hanya beberapa yang top 6-nya lah, top 5, top 6-nya beasiswa yang ada di Konken University. Tetapi yang banyak orang yang tahu itu tentang ASEAN dan GMS countries personel ini, scholarship. Jadi ASEAN dan GMS countries personel itu untuk masyarakat ASEAN dan juga Great Mekong Sub-Region atau negara-negara yang dialiri oleh Sungai Mekong seperti Kamboja, Myanmar, Vietnam, Yunnan, China, Vietnam, dan juga Laos. Nah, ini saya alhamdulillah dapat di beasiswa ASEAN dan GMS countries ini. Lalu yang kedua itu ada Postgraduate Scholarship for International Student Faculty of Medicine. Nah, yang nomor 2 ini hanya untuk Fakultas Medicine saja. Lalu yang ketiga ini buat teman-teman yang sudah menjadi ANS di negara-negara Asia Tenggara, terkhususnya itu bisa menggunakan Thailand International Postgraduate Program or TIPP, TICA khusus PNS. Terus, nah ini kalau ini dari kerajaan Thailand khusus untuk PhD program, yaitu Royal Golden Jubilee PhD Program. Ini beasiswanya lumayan gede ya. Kalau untuk uang segala macamnya ini gede, lumayan gede, bisa 2 kali lipat dari ASEAN and GMS countries ini. Lalu ada Active Recruitment Konken University. Nah, Active Recruitment Konken University ini biasanya parsial, jadi setengahnya ditanggung oleh fakultas atau universitas, lalu setengahnya itu kita biaya pribadi. Tapi ada juga teman saya kemarin baru diterima melalui Active Recruitment ini, mereka full scholarship, tapi ada beberapa yang tidak ditanggung oleh Active Recruitment ini, seperti asuransi, seperti visa dan tiket pesawat. Nah, lalu ini nih buat teman-teman yang suka nulis, suka publikasi, itu bisa menggunakan Research Center Scholarship. Nah, tapi kalau Research Center Scholarship ini biasanya kayak hidden-nya scholarship di sini. Jadi teman-teman harus sering-sering kepoin fakultas dan juga universitas konken. Jadi enggak setiap saat juga buka. Kalau mereka butuh, mereka akan buka. Itu. Lalu ini kemarin jadwalnya ASEAN and GMS tahun 2022 itu dibuka dari bulan Desember kalau tidak salah, dan pengumumannya itu bulan Maret, batasnya Februari kemarin. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru lulus juga kemarin, kalian bisa daftar di second semester. Jadi ASEAN GMS ini tuh bukanya 2 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin udah lewat nih, masih ada kesempatan lagi untuk coba di second semester. Itu biasanya dibuka bulan Juli sampai September. Itu biasanya 2 bulan, jenjangnya 2 bulan. Nanti kalau ada info-info, saya akan kasih tahu ke Pak Ali untuk di-share ke teman-teman untuk bisa daftar di ASEAN and GMS Scholarship ini. Lalu, nah, ini ada apa aja sih yang harus dipersiapkan atau
Yang pertama itu application form with photo. Jadi aplikasi, sebelum isi aplikasi kita ini, kita itu harus login dulu, harus daftar dulu secara online, kayak aplikasinya gitu loh. Jadi kayak data diri, terus background pendidikan segala macam itu nanti dijadiin satu aplikasi. Dan di situ setelah kita full isi itu baru nanti aplikasinya bisa kita print dan kita scan lalu kirim ke platform yang udah disediakan oleh KKU. Terus ada transkrip nilai. Nah, untuk teman-teman, karena kalau tidak salah UMM tidak mengeluarkan bahasa Inggris untuk transkrip nilai, teman-teman bisa translate di Aero Office. Jadi itu yang akan digunakan teman-teman untuk mendaftar beasiswa tersebut. Nah, lalu ada ijazah. Nah, ijazah kita kebetulan sudah ada nih yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman udah bisa langsung scan aja, dimasukin ke dalam platform itu. Nah, terus ada copy of English proficiency test from September 1, 2020. Nah, ini pokoknya tergantung di ini sih, kalau untuk masa waktu dari TOEFL kita, aktif TOEFL kita. Nah, tapi perlu diingat, Konken University ini unik ya. Jadi kayak untuk master degree itu tidak diwajibkan menggunakan TOEFL atau menggunakan sertifikat bahasa Inggris seperti IELTS segala macam, itu enggak wajib. Jadi, tapi harus digarisbawahi lagi, itu akan menjadi second priority. Kalau misalnya kandidat lain punya TOEFL tapi kita enggak, itu biasanya di di second priority dulu. Tapi banyak juga teman saya kemarin nggak pakai, alhamdulillah mereka keterima yang master degree itu. Nah, tapi untuk doktoral itu wajib minimal 400 TOEFL-nya. TOEFL paper base-nya 400, TOEFL computer base-nya 97, internet base 32, ITP-nya juga sama kayak paper base 400, IELTS juga 4,0, TU GATE 1000 itu 400, CUTEP itu 45, dan KKU ini level 2 or above. Jadi kalau yang bawah ini ya tesnya ikut KKU gitu. Oke. Nah, ini apa aja yang harus disediain, itu ada 2 rekomendasi, surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini kita bisa minta di dosen kita, dosen pembimbing kita, atau yang sudah bekerja, bisa dengan atasan kita, siapapun itu, atau alumni dari Konken University itu sendiri. Kalau di kita itu ada Pak Udin ya, itu beliau salah satu alumni dari Konken University. Terus paspor atau akte kelahiran atau KTP kita, tapi harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi lebih baik teman-teman menggunakan paspor, jadi nggak perlu repot mengurus dokumen-dokumen yang seperti KTP ataupun akte kelahiran kita. Lalu physical examination atau medical check up. Nah, medical check up ini kita bisa minta di rumah sakit, kita tes di rumah sakit, itu nanti waktu kita mau tes, di aplikasi kita itu ada apa aja yang diminta oleh KKU, kayak mungkin penyakit ini, penyakit itu, tekanan darah kita berapa, yang seperti itu. Nanti tinggal dokter isi di surat tersebut. Lalu ada SKCK. Nah, SKCK ini kalau saya kemarin ngambilnya dari Polda, karena saya jaga-jaga takutnya di Kapolres itu kan di tempat saya tuh nggak ada tulisan untuk keluar negeri, jadi saya amannya ambilnya di Polda itu. Atau mau pakai
SKCK yang lama yang teman-teman sudah bikin nggak ada masalah, nggak apa-apa juga. Yang penting menggunakan bahasa Inggris. Terus ini financial support, kalau ada support dari yang lain atau kantor atau kampus sebelumnya itu juga bisa dilampirkan. Dan MOU. Nah, MOU. Teman-teman yang dari IP ini sebenarnya beruntung sih, karena IP itu pernah ada kerjasama di salah satu fakultas, yaitu KOLA, fakultas yang saya sekarang sedang berpendidikan di KOLA juga, lagi jalan di situ. Nah, kalian boleh minta tuh sama Pak Kamil atau Pak Ali untuk minta kopian MOU kita. MOU ini bisa nambah skor kita untuk diterima di KKU. Atau teman-teman yang mungkin kemarin pernah exchange juga di KKU itu juga bisa dilampirkan. Itu ada nilai plus untuk kita. Nah, lalu yang terakhir ini, yang nomor 10 itu jika ada, kalau nggak ada masalah. Teman-teman saya juga banyak yang tidak melampirkan MOU ataupun yang pernah exchange di KKU, mereka juga keterima. Lalu yang terakhir itu ini sertifikat. Nah, ini juga menambah nilai plus untuk kita. Misal teman-teman pernah ikut volunteer, pernah seminar, segala macam, lomba, itu kalian bisa lampirkan. Dan kalau yang masih menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman bisa mentranslate terlebih dahulu di kalau nggak salah notaris, atau pokoknya yang tersumpah. Kalau di Airo saya kurang paham, saya belum tahu, tapi mungkin bisa kalian tanyakan terlebih dahulu di Airo Office UMM. Nah, ini nih, apa aja sih yang kita dapetin dari ASEAN NGMS Scholarship itu, benefit yang kita dapat? Yang pertama itu adalah biaya hidup. 1 tahunnya 120 baht, atau per bulannya itu bisa 10.000. Kalau dirupiahin itu sekitar 4.300.000 1 bulan. Nah, lalu tiket pesawat 2 tahun bisa PP. Kalau misalnya teman-teman yang di sini kangen keluarga atau mau riset di Indonesia, itu bisa nanti dapat, kalau ini saya masih belum tahu berapa jumlahnya, yang pasti bakalan dikasih oleh KKU dengan menggunakan tiket pesawat ekonomi. Jadi kayak dari Bangkok ke Jakarta atau Bangkok Surabaya atau Bangkok Bali, biasanya 1 kali terbang ke negara gitu, seperti itu. Gitu juga nanti Jakarta Bangkok itu juga akan diganti sama KKU, itu dapat. Lalu perpanjangan visa itu 6.000 baht 1 tahun. Jadi kita itu perpanjang visa itu kurang lebih 2.000 baht. Nah, sisanya ini ya bisa kita pakai kalau untuk jalan-jalan, untuk riset, atau untuk apa. Karena Thailand juga banyak wisata dan juga tidak terlalu jauh dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Itu bisa kita gunakan sisa dari uang itu kita perpanjang visa tadi. Nah, terus ini ada juga nih dapat uang dari fakultas, yaitu tuition fee-nya, SPP kita selama 1 semester. Kalau saya KOLA itu kurang lebih 57.000 baht, sekitar 30-an juta 1 semester. Sayang tuh kalau kita belajar S2 dengan menggunakan uang pribadi. Nah, jadi selagi ada beasiswa ya tidak ada masalah kita untuk mencoba. Terus uang riset atau untuk tesis kita itu sebesar 18.000 baht atau sekitar 8 jutaan selama 1 tahun, dan ini masih tergantung fakultas. Teman saya dari arsitektur itu kurang lebih 20.000 atau berapa ya, kalau nggak salah sekitar 10 jutaan dia dapat. Nah, itu balik lagi ke ini kita, fakultas kita. Nah, tapi untuk ASEAN dan GMS itu tidak ditanggung biaya asuransi. Biaya asuransi kita ya tanggung sendiri, bisa kita gunakan dari uang living cost kita,
atau dari apapun itu, karena kita butuh asuransi kan, ya karena kita jauh dari negara kita, dari keluarga kita, jadi kita butuh apa ya, jaga-jaga lah seperti itu. Nah, ini yang lumayan penting untuk teman-teman, tips dan trik gimana biar kita bisa mendapatkan beasiswa di Konken University ini. Yang pertama itu bulatkan tekad dan niat. Jadi teman-teman, kita harus punya niat dan tekad nih dari awal. Aku pengen S2, aku pengen kuliah di luar negeri, aku pengen dapat beasiswa. Pokoknya kita harus, niat kita tuh harus kuat gitu. Lalu ada restu orang tua. Restu orang tua itu penting, karena kalau kita punya niat, kita punya tekad, tapi orang tua kita nggak restu, itu agak sulit ya. Agak sulit perjalanan kita nanti ke depan. Dan tentu juga kita harus berdoa pada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar perjalanan kita itu lancar gitu. Karena untuk apply beasiswa itu nggak kayak apa ya, nggak butuh 1 bulan. Kita harus prepare sebelum-sebelumnya, walaupun Konken tidak membutuhkan TOEFL, setidaknya kita bisa belajar bahasa Inggris lagi untuk improving diri kita. Nah, ini yang bukan lumayan, tapi ini sangat penting, yaitu mempersiapkan riset planning kita. Karena tidak ada yang instan di dunia ini kecuali Indomie. Indomie aja masih butuh 3 menit untuk dimasak. Untuk dimakan juga masih butuh waktu. Nah, mempersiapkan riset plan ini, kalau saya kemarin, karena saya juga pernah gagal di sebelumnya, karena saya menganggap enteng riset planning itu. Jadi, setelah saya daftar lagi, itu saya harus mempersiapkan waktu kurang lebih 2 bulan untuk riset, untuk proposal riset kita. Nah, ini tips dari saya. Kalian kalau misalnya, ini juga bisa dapat nilai plus sih, kalian bingung nih mau riset apa, kalian bisa kepoin dulu fakultasnya. Misal Kola ini kan public administration, dan ternyata mereka sedang fokus di digitalisasi era, atau e-government lah gitu, yang kayak gitu. Nah, kepoin tuh visi misi mereka, terus dosen-dosennya siapa aja, karena kita setelah masuk nanti itu kita bakalan langsung dapat advisor, pembimbing kita. Kita lihat nih siapa yang penelitiannya menarik dan sama dengan kita, sejalan lah sama kita. Oh, Profesor A misal, ya udah kalian kontak, email, itu nggak ada masalah. Bahkan nanti kayak teman saya kemarin itu dapat surat rekomendasi dari acan tersebut, dari profesor tersebut. Itu bisa kalian lampirkan, dan itu menjadi plus banget, kalian bisa berhasil sekitar 90%-an keterima di KKU-nya. Nah, itu jadi kita harus kepo-kepo dulu nih sebelum nulis. Terus kalau udah dapet idenya, kita tulis. Nanti kalian tinggal kirim nih ke acan tersebut, ke profesor tersebut. Acan, aku punya penelitian ini. Pokoknya kayak alibi aja sih, kayak so asik aja gitu loh sama acan, nggak ada masalah. Malah mereka tuh seneng banget dikontak sama mahasiswa ataupun calon mahasiswa. Nah, lalu yang kelima adalah memotivasi diri bahwa kamu berhak mendapatkan beasiswa ini. Selain riset plan, kita juga diminta motivation letter. Kenapa kamu memilih Konken University, kenapa kamu memilih fakultas ini, terus apa benefitnya buat negara kamu, buat KKU itu sendiri, terus kenapa sih kamu berhak mendapatkan beasiswa ini, seperti itu. Nah, jadi kita harus benar-benar ini sih, gimana caranya agar acan atau panitia pelaksana itu tertarik dengan kita. Seperti itu. Karena nanti dari 2 ini, riset plan maupun motivation letter, itu nanti akan ditanya di saat wawancara. Jadi teman-teman harus benar-benar mateng mempersiapkan dari 2 hal pokok ini. Hanya KKU yang menanggung. Untuk pembelajarannya sendiri, apakah
kita pakai bahasa Thailand atau full in English? Nah, ini menarik nih.